Sunni kok kenapa nggak punya pemimpin tertinggi? Sultan ini bukan khalifah ini bukan satu-satunya orang yang menjaga umat Islam. Ketika Khomeini itu melakukan revolusi Iran tahun 1979, aktivis Hizbut Tahrir di Lebanon itu datang menemui Khomeini, menawarkan kerjasama di situ. Artinya di tangan Ali Khamenei ini tradisi itu dikemas agak moderat, karena Ali Khamenei ini progresif pemikirannya. Sunni kok kenapa nggak punya pemimpin tertinggi? Ya, punya wali kutub, pemimpin tertinggi. Jadi dalam pemikiran Islam, ya khususnya Ahlussunnah wal Jamaah, itu memang tidak menempatkan aspek politik itu sebagai aspek yang urgen, ya besar dan paling tinggi, tidak. Ya, kita bisa baca dari kitabnya Imam Ghazali, pendapatnya Imam Ghazali, bagaimana tentang siasa itu, politik itu, khususnya politik praktis. Ya, memang tradisi Sunni itu, tradisi Ahlussunnah itu murni tradisi ilmu. Pemimpin tertinggi ya para ulama itu, para ulama-ulama kita. Dan adapun para aulia itu ada pemimpinnya. Cuma kita kan bukan wali, nggak tahu. Tapi yang paling penting adalah bahwa para ulama itu menjaga umat, lebih menjaga umat. Buktinya apa? Jangan dibayangkan, jangan dikira semua khalifah itu soleh. Ada khalifah yang fajir, banyak minum minuman keras. Bahkan Imam Ghazali itu memberi nasihat kepada sultan, kan begitu. Mereka khalifah, mulai dari Bani Umayyahnya, dari Abbasiyahnya, dari Turki Utsmaniyahnya juga demikian. Itu biasanya orang-orang barat banyak menulis profil-profil biografi sultan-sultan Turki Utsmani yang di situ dijelek-jelekan, main wanita dan lain sebagainya. Ada benarnya mereka orang barat, mungkin ada benarnya bahwa pemimpin-pemimpin dari kekhalifahan itu tidak semua soleh, ada yang fajir. Ada di antara mereka yang fajir. Oleh sebab itu, sultan ini bukan khalifah ini bukan satu-satunya orang yang menjaga umat Islam. Para ulama justru yang menjaga kondisi umat Islam, menjaga ilmunya, menjaga akidahnya. Itu yang menjaga di saat perang salib, ya. Kan itu kemudian ada serangan dari bangsa Tartar, itu kan ujian yang luar biasa. Jutaan umat Islam dari kalangan laki-laki, bahkan ada penelitian jurnal itu jumlah laki-laki berkurang 40% di masa itu. 40% laki-laki itu habis, ya pasca perang salib dan serangan bangsa Tartar. Di masa-masa selama ada perang salib, selama ada serangan bangsa Tartar, lihat muncul ulama-ulama itu. Coba baca profil manaqib para ulama-ulama itu. Ada di antara mereka yang lahir ketika ada bangsa Tartar menyerang Baghdad. Ada yang sampai hidup di pengungsian, mereka belajar. Ada ketika sedang berkecamuk perang salib. Di sana perang, di sini mereka mondok belajar. Mereka jadi ulama. Artinya masih terjaga keadaan umat, baik dari akhlak, akidah, pemikiran, itu terjaga. Oleh siapa? Oleh para ulama. Madrasah-madrasah, adanya madrasah-madrasah ini, itulah yang menjaga sebetulnya. Jadi tidak semata-mata tergantung dari pemimpin politik, ya. Kalau pemimpin politik bagus, itu menjaga. Tapi ketika pemimpin politik tidak bagus, maka akan bisa merusak, justru akan merusak. Maka kepemimpinan politik bukan sesuatu yang begitu istimewa, begitu urgen. Politik penting, tapi bukan satu-satunya yang paling penting. Tidak sama dengan Hizbut Tahrir. Kalau Hizbut Tahrir apa-apa semua khilafah solusinya. Kenaikan harga BBM solusinya satu, khilafah. Apa hubungannya harga BBM dengan khilafah gitu? Ya. Ada bencana alam, hujan,
Solusinya satu, khilafah. Lo ada yang ngomong begitu. Artinya kalau Hizbut Tahrir ini menjadikan kepemimpinan politik itu sebagai satu-satunya sesuatu yang sangat urgen yang menjaga umat. Ya. Padahal sebetulnya ulama kita yang menjaga. Dan itu terjadi di negara Indonesia juga demikian. Bagaimana ujian-ujian yang dialami umat Islam Indonesia. 300 tahun, 350 tahun Indonesia dijajah Belanda. Kristen Protestan Belanda. Tapi kita tidak menjadi Kristen dan kita tidak berbahasa Belanda. Kita tetap Muslim dan bisa berbahasa Arab. Kenapa? Ada pondok pesantren, ada madrasah, ada ulama. Kita nggak punya pemerintahan loh. Ketika Indonesia merdeka, Indonesia dipimpin Presiden Soekarno, sosialis. Ya. Itu juga banyak cobaan umat Islam. Ya. Setelah Soekarno, Soeharto, itu juga banyak cobaan-cobaan umat Islam. Tapi umat Islam masih terjaga. Oleh karena itu insya Allah, meskipun zaman Jokowi lagi nanti umat Islam masih terjaga. Sidogiri makin besar kok. Jangan khawatir, siapapun presidennya Sidogiri makin besar. Jadi kadang-kadang ada faktor pentingnya, ada faktor tentu kita bukan mengabaikan politik ya. Faktor politik itu penting. Ya, bagian politik dengan agama itu saudara kembar, tidak bisa dipisahkan. Tetapi itu bukan satu-satunya. Ya. Inilah sistem dalam Islam, tradisi dalam Islam demikian. Kalau ada khalifah yang seperti Khulafa Ar-Rasyidin atau paling tidak seperti Umar bin Abdul Aziz, ya ideal. Tapi kan susah gitu. Bagaimana melahirkan Umar bin Abdul Aziz di zaman modern? Susah. Ya susah. Itu tidak mudah. Itu ideal kalau kita bicara ideal seperti itu. Nah, kalau tidak bicara ideal, maka para ulama sebetulnya yang tetap menjaga. Artinya jangan khawatir. Tidak ada kepemimpinan politik. Ya. Bagaimana dengan Syiah? Syiah itu mirip dengan Hizbut Tahrir. Kalau Hizbut Tahrir isunya kekhalifahan, khilafah. Kalau Syiah, imamiyah, keimamahan. Makanya saya diskusi dengan teman Hizbut Tahrir juga. Ketika Khomeini itu melakukan revolusi Iran tahun 1979, aktivis Hizbut Tahrir di Lebanon itu datang menemui Khomeini, menawarkan kerjasama di situ untuk mendirikan negara Islam. Waktu itu aktivis Hizbut Tahrir Lebanon mengusulkan kepada Khomeini, Iran ini jangan republik. Kalau republik bau-bau demokrasi. Kan Iran itu kan Republik Islam Iran kan gitu. Hizbut Tahrir mengusulkan jangan republik, mengusulkan kekhalifahan Islam Iran. Tapi ditolak oleh Khomeini. Usulan Hizbut Tahrir ditolak. Artinya di situ ada titik temu. Karena pemikirannya ada pertemuan, yaitu sama-sama menjadikan kepemimpinan politik sebagai satu-satunya yang sangat sentral dalam membina umat Islam ini. Jadi jangan khawatir, ada seperti itu. Nah, Iran sekarang udah nggak seperti zaman tahun 80-90. Di Iran pun, ya di Iran sekarang sekularisasi itu luar biasa, masif sekali. Liberalisasi, sekularisasi itu masif. Pemuda-pemuda Iran itu di dalamnya Syiah, ya bajunya Syiah, tapi dalamnya sudah sekuler dan liberal. Luar biasa. Karena apa? Banyak pemuda-pemuda lulusan Eropa, lulusan Prancis khususnya. Itu banyak lulusan Amerika, itu pulang membawa pemikiran-pemikiran baru dan melakukan pembaruan-pembaruan dan mengkritik para ulama-ulama, molah-molahnya itu dikritik. Dan sekarang, dan saya dapat cerita, saya teman kuliah pernah dulu kuliah S2, dia ambil di Iran gitu ya, ambil di Iran. Dia punya kawan Iran, teman-teman orang Iran. Jadi benar, itu tahun 2000-an, tahun 2012-an, 2012. Jadi cewek-cewek Iran, nah ini, itu kan cantik-cantik ya.
Jadi Iran itu cantik-cantik, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Itu bangsa Arya memang. Bangsa Arya ini ras yang apa ya? Seperti orang Jerman. Jerman ini termasuk ras Arya. Jadi orang Afghanistan, Iran itu wanitanya cantik-cantik dan temannya itu cantik-cantik. Kalau Iran itu kan pakainya tertutup, ya kan? Tapi dia sering diajak main-main ke rumahnya. Ya kerja kelompok mahasiswa, main ke rumah, ke cewek. Kalau di rumah sudah buka semua, pakai celana pendek, kayak bule sudah. Dan juga ketika pergi ke luar negeri, ya, main-main ke Azerbaijan. Azerbaijan banyak Syiah, tapi tidak seperti Iran. Azerbaijan banyak komunis. Ya Syiah, komunis, ya seperti itu. Pergi ke sana, wisata. Begitu di bandara dibuka apa? Gamisnya, gamis hitamnya itu dibuka. Dalamnya apa? Dalamnya tank top dan celana jin. Itu sudah bebas. Sudah seperti itu. Sekularisasi luar biasa. Jadi Syiahnya itu kepalsuan sebetulnya, hanya kulit-kulitnya. Apalagi sekarang ada peristiwa kemarin itu ya, seorang wanita dibunuh kan gitu. Maka timbul gerakan feminisme, kesetaraan gender di Iran. Itu juga mulai menggugat konsep nikah mut'ah. Itu digugat-gugat sudah mulai oleh para aktivis-aktivis pemuda Iran di sana. Ya. Di sana. Bagaimana dengan pemimpinnya? Jadi setelah Imam Khomeini, sekarang Ali Khamenei namanya. Yang menggantikan itu Ali Khamenei, itu yang menjabat ketua Wilayatul Faqih. Wilayatul Faqih itu dewan imamahnya sementara gitu. Tapi ini beda dengan yang di Lebanon. Lebanon ada sendiri ya. Jadi ada yang ikut Lebanon, ada yang ikut Ali Khamenei. Ali Khamenei agak moderat. Ya, agak moderat. Bahkan ada fatwa tahun berapa ketika ini rame-rame itu, fatwanya adalah fatwanya jangan ada yang mengkafirkan sahabat Abu Bakar dan Umar. Itu fatwa dari Ali Khamenei, lebih moderat. Kenapa ada fatwa itu, kan kita bisa bertanya. Artinya kalau ada fatwa itu berarti ada orang Iran yang mencela mengkafirkan Abu Bakar Umar. Ya Syiah, ajaran Syiah, tradisi Syiah. Artinya di tangan Ali Khamenei ini tradisi Syiah itu dikemas agak moderat. Karena Ali Khamenei ini progresif pemikirannya. Jadi dia isu-isu kontemporer itu dia ikuti dan progresif, lebih kepada progresif. Tidak terlalu tradisionalis ya. Tidak terlalu tradisionalis. Sehingga Syiah pun paling berkiblat kepada Iran, gitu aja. Tokoh seperti Imam Khomeini itu sudah nggak ada. Paus itu kan hanya Katolik, Protestan anti kepausan. Jadi nggak ada kepausan dalam Protestan. Belanda yang menjajah Indonesia itu adalah Protestan. Katolik pusatnya di Roma, itu di Vatikan. Vatikan itu seperti Ka'bahnya orang Katolik lah. Nah, orang Belanda kemudian orang Inggris juga Protestan. Itu tidak mau ngikut Vatikan. Jadi fatwa-fatwa dari Vatikan tidak ada yang diikuti. Bahkan kalau kita baca kristologi sebetulnya, kalau kita baca kristologi, ilmu tentang kekristenan itu, pandangan Katolik terhadap Protestan itu seperti pandangan Sunni terhadap Syiah. Ahlul bid'ah, dianggap ahlul bid'ah. Karena Protestan ini lebih progresif, tapi juga ada yang ekstrim seperti di Irlandia Utara. Itu kan Irlandia Utara sama Irlandia itu kan perang. Perang apa? Perang agama. Jadi orang Irlandia yang Kristennya itu Protestan tapi ekstrim, ada juga yang ekstrim. Meskipun asalnya itu progresif. Progresif itu agak-agak bau-bau liberal lah, nyerempet ke liberal gitu. Tapi garis keras, ya, garis keras itu Irlandia. Amerika
itu dominan apa? Protestan. Katolik ada banyak sana Katolik, tapi yang dominan adalah Protestan. Karena sebetulnya orang Amerika itu orang Inggris, disebut Inggris Anglo-Saxon, ya. Jadi yang Katolik ini kayak Portugal, kayak Spanyol itu fanatik memang, ya, fanatik, kerajaan yang fanatik. Kemudian Prancis, Jerman itu separuh-separuh. Dan ingat, Kristen itu tidak hanya dua, Kristen itu puluhan pecahannya. Apalagi kalau sudah di Indonesia ada gereja Jawi Wetan, ya kan? Ini produk lokal, dan ini produk Jombang ini. Saya datang ke Jombang itu ke gereja ini ya, gereja Jawi Wetan. Itu aliran, gereja Jawi Wetan itu aliran. Saya datang ke sana. Itu memang sejak zaman penjajahan Belanda asalnya Katolik, asalnya Protestan. Tapi mereka ini Protestan tapi dikemas agak kejawen gitu ya. Jadi bertemu dengan kejawen. Jadi makin liberal itu. Makin liberal. Dan gereja Jawi Wetan itu juga anti terhadap paus. Meskipun Injilnya sama. Mereka anti kepausan. Ya, ada beberapa di antara mereka ini yang Natalnya itu bukan tanggal 25 Desember. Rusia misalnya, itu bulan Januari. Rusia ini Kristen Ortodok mayoritas. Penduduk Rusia kan banyak. Itu besar sekali, Ortodok itu banyak. Rusia, kemudian Kroasia Ortodok, Serbia itu Eropa Timur itu Ortodok. Kebanyakan Ortodok. Dan ingat ya, Bizantium Timur itu Ortodok. Besar kan? Jadi ini Ortodok juga besar sekarang. Itu tidak merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Tapi bulan Januari, saya lupa tanggalnya, 7 Januari atau apa gitu. Lihat aja, nanti ada peringatan Natal di Rusia. Ada Natal lagi. Itu bukan pengulangan ya, bukan. Tapi itu memang ritualnya beda. Jadi kalau bicara kristologi banyak pecahannya, tidak hanya paus. Paus itu kan sistem sentralitas dalam Katolik saja. Lainnya nggak ada sentralitas, nggak ada. Ya mungkin Katolik ini kayak Hizbut Tahrirnya ya. Ya, karena Vatikan ini kerajaan ya, kerajaan, tapi juga kepausan. Ini unik ya. Kepala negaranya itu seorang paus. Nah, kepala negaranya seorang paus. Kepala negara, kepala pemerintahnya Perdana Menteri. Ya, Perdana Menteri. Ini kan sama dengan Hizbut Tahrir ya, yang diangkat itu. Jadi jangan dikira itu dalam Kristen itu hanya paus, hanya Katolik. Itu pecahan banyak sekali. Makanya kenapa ada orang Kristen bikin gereja? Karena mereka nggak mau masuk gereja yang lain, aliran yang lain. Kan sering itu diizin. Cuma 2 orang kok bikin gereja, gabung aja gereja. Mereka nggak mau gabung sebab akidahnya berbeda. Masih mending Islam, ya. Orang NU masih sholat Jumat di Masjid Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah banyak yang sholat Jumat di Masjid NU banyak. Tapi kalau dalam Kristen itu tidak terjadi. Jangan harap orang Katolik ibadah di gereja Protestan, itu tidak ada. Kalau duduk bersama, kerjasama itu terjadi. Tapi kalau sudah ibadah hari Ahad, lakum dinukum waliyadin berlaku. Dan itu lebih ekstrim daripada kita, lebih ekstrim. Jadi bukan hanya itu. Jadi mereka pun itu tidak punya sistem kepemimpinan sentral tertinggi dari sisi keagamaan, sama saja. Dengan kita nggak punya khalifah ya, kita nggak punya khalifah sama saja. Tapi kita punya ulama, tapi kita punya wali, kita ada wali kutub, itulah yang menjaga. Insya Allah itu yang menjaga.